Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rizkul Eka Wijayanto dengan NPM 2302102044 dari Ilmu Kelautan kelas A Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya mau ngejelasin sedikit materi mengenai metode Euler. Jadi metode ini tuh merupakan sebuah persamaan yang memuat satu atau bahkan lebih variabel yang tak bebas beserta turunannya terhadap variabel bebas lainnya. Kemudian metode Euler ini tuh punya klasifikasi juga. Yang pertama ada persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation. Terus ada persamaan diferensial parsial atau partial differential equation. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke contoh soal. Ini ada contoh soalnya. Misalkan nih diketahui suatu fungsi sebagai berikut. Ada dy t per dt sama dengan minus t dikali yt. Di mana yt ini tuh merupakan ukuran sel dalam unit dan t adalah waktu dalam hari. Dengan menggunakan metode Euler, tentukan ukuran sel pada waktu hari kedua dengan kondisi awal yaitu hari pertama atau t sama dengan 0 adalah ya 0 sama dengan 10 unit. Gunakan iterasi 3, 5, dan 10. Nah, untuk soal ini kita punya persamaan umum yaitu y k plus 1 sama dengan y ditambah h dikali di dalam kurung minus t dikali y. Nah, sekarang kita coba jawab untuk iterasi yang 3. Pertama, kita cari dulu nilai h. Nah, jadi untuk mencari nilai h, kita ada rumus b minus a per m. Nah, apa itu b sama a? Jadi, b sama a itu merupakan jarak gitu, jarak. Karena di sini hari ya, berarti yang b ini tuh jarak hari terjauh, kalau a dia yang pertama. Karena hari pertama di sini 0, kemudian hari paling itu 2, berarti yang kita masukin aja b-nya 2, kemudian a-nya 0. Untuk m ini tuh iterasi. Karena kita pakai iterasi ketiga, berarti m-nya kita ganti sama 3. Berarti 2 minus 0 per 3 hasilnya 2 per 3. Kemudian kita mencari nilai k. K itu sama dengan iterasi dikurang 1. Berarti karena iterasi 3, berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian diurutin dari 0. Jangan lupa 0-nya harus dibawa. Jadi 0, 1, 2. Kemudian kita lanjut ke proses perhitungan. Yang pertama, yk plus 1 sama dengan y ditambah h dikali minus t kali y. K yang pertama itu 0, berarti y 0 tambah 1 sama dengan y 0. Y 0 tadi kita 10, berarti 10 ditambah nilai h. Hanya 2 per 3, 2 per 3 dikali minus t, atau tadi t-nya 0, berarti 0 dikali y 0, y 0-nya tadi 10, berarti dikali 10. Nah, hasilnya itu 10. Kemudian, nilai dari ini, y ini, yang 10 ini, kita lanjutin ke proses selanjutnya. Yaitu ada y1 plus 1 sama dengan y1 ditambah hf dikali minus t1 dikali y1. Jadi y1 tadi nilainya 10 ditambah 2 per 3 dikali minus 2 per 3 dikali 10. Hasilnya 5,56. Kemudian ada y2, k yang 2 atau k yang terakhir ada 2 dengan nilai 2. Y2 ditambah 1 sama dengan Y2 ditambah H dikali minus T2 kali Y2. Jadi 5,56 ditambah 2 per 3 dikali minus 4 per 3 dikali 10. Hasilnya 0,617. Nah, proses iterasi 3 ini sudah selesai dengan nilai akhirnya diperoleh 0,617. 0,617 ini tuh merupakan ukuran sel pada waktu hari kedua dengan menggunakan iterasi 3. 0,617. Selanjutnya untuk iterasi 5 dan 10 sebenarnya sama juga caranya.
hanya beda di nilai H, M sama nilai K. Kalau misalnya iterasi 5, ini tinggal kita rubah aja nilai M-nya jadi 5, berarti 2/5. Kemudian nilai K 5 minus 1, ini harusnya 4. 1 harusnya 4. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk step seterusnya ini sama. Diperoleh juga untuk iterasi 5, 1,07. Banyaknya sel pada waktu hari kedua dengan iterasi 5 ada sebanyak 1,07. Kemudian untuk iterasi 10 juga sama. M-nya kita rubah jadi 10, berarti 2 minus 0 per 10 jadi 2 per 10. Kemudian K, karena iterasi 10 berarti 10 minus 1 sama dengan 9, berarti sama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nilai K ini kita substitusikan ke persamaan tadi. Sama juga Y 0 plus 1 sama dengan Y0 ditambah H dikali minus T dikali Y. Y0 nya 10 ditambah nilai H buat iterasi 10, dia 2 per 10. Terus dikali minus 0 dikali 10, hasilnya 10. Dan terus kita hitung sampai iterasi 10 sampai akhirnya 1,24. Nah, jadi dari ketiga jenis iterasi ini tuh diperoleh bahwa hari kedua sel ini tuh didapatkan 0,62 unit sel dengan proses 3 iterasi. Kemudian diperoleh juga 1,07 unit sel dengan 5 iterasi dan 1,24 unit sel dengan 10 iterasi. Nah, semakin banyak iterasi yang dilakukan, maka nilai ukuran sel yaitu semakin benar atau mendekati nilai yang seharusnya gitu. Mungkin sekian materi mengenai metode Euler. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.